Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Setelah 2-4 bulan ya kali ya nggak review buku karena ada kesibukan di lain hal yang nggak memungkinkan untuk review buku. Cuma untuk membaca buku tetap berjalan. Ada 4 atau sampai 5 buku yang mungkin next bisa aku review. Tapi di video kali ini bukunya ada di samping kiri aku, Dunia Shopee, yang nanti aku review menjadi 3 bagian. Yang pertama ini bicara tentang ya perjalanan filsafat, kemudian yang kedua perpindahan dari filsafat kuno ke modern, ke filsafat Helenistik. Kemudian habis itu bicara tentang modernisme, ya kayak pemikiran Karl Marx dan lain sebagainya. Bagian awal ya, buku ini ada 798 halaman dari buku ini. Bagian cover bisa teman-teman lihat. Kemudian cetakan ke 28 bulan Juli 2024 tahun lalu tepat, dari PT Mizan Pustaka, karya Justin Garden, pengantar Dr. Bambang Sugiharto. Kemudian fiksi berbahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan 800 halaman. Ini bacaannya ada 800 halaman. Kalau totalnya, kalau 700 itu tadi di halaman, tulisan di halamannya. Itu secara keseluruhan kurang lebih 900 halaman dengan tebal 20 panjangnya 20,5 cm dari buku ini. Terus ada 30 atau 40-an 5 bab yang dibahas di buku ini. Oke, di bagian awal kita bicara tentang awal perjalanan filsafat ya teman-teman. Pernah nggak sih kalian berpikir tentang sebenarnya siapa aku? Kemudian kenapa dunia ini ada? Atau bahkan untuk siapa dunia ini diciptakan? Nah, pertanyaan itu menjadi pemantik dari buku ini. Pertanyaan itu terdengar sederhana, cuma memang diam-diam mengusik pikiran, mengganggu ketenangan jiwa, bahkan mengguncang bagaimana teman-teman berpikir ke depannya. Itulah yang terjadi di tokoh dalam buku ini, Sophie Amundsen, seorang gadis remaja yang berumur 15-16an tahun. Kemudian dia dapat surat misterius surat pertama, kedua, dan seterusnya. Nanti bisa teman-teman baca di buku ini dari salah satu tokoh yang bernama Alberto Knopf. Surat tersebut sangat-sangat misterius yang mengguncang pikiran Sophie Amundsen, dan itu adalah babak awal perjalanan filsafat dari Sophie Amundsen yang mempertanyakan apa sebenarnya hidup. Oke. Kita bicara bab 1 sampai ke 11 nantinya. Namun sebelum kita bahas babnya, kita intro dulu. Oke teman-teman, ada yang kelewat sebelum kita bahas poinnya atau bab per bab dari isi dari buku Dunia Shopee ini. Ada kekurangan di dalam buku ini yang sudah aku tuliskan. Yang pertama ya, di halaman 126, yang di situ yang harusnya satu baris ya, misal saya sudah makan dan saya sudah makan bla 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 bla, cuma di situ dibuat satu baris.
saya sudah makan, masih panjang nih kertasnya, cuma dipotong di bagian awal, di bagian kedua. Atau kenapa, atau emang kesalahan cetak, aku juga nggak tahu. Kemudian di halaman 218, harusnya di situ dikasih tanda petik ya di belakang, misalnya tanda petik, saya sudah melakukan perjalanan bla 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 bla, tanda petik di akhir. Namun di situ salah penulisan menjadi angka 11 kecil gitu, tanda petiknya itu 11. Kemudian di halaman 246, ini antara salah penerjemahan atau salah pemahaman gitu kan, tentang Islam gitu kan. Di situ dituliskan Islam itu berbeda dengan ajaran yang lain dari ajaran Yunani kuno ya. Harusnya Islam di surat pertama tuh Al-Quran, Iqra, itu artinya bacalah, namun diterjemahkan di dalam buku ini menjadi dengarlah. Nah, itu menjadi kesalahan yang ya fundamental lah, fundamental, esensial, dan atau substansial banget. Namun ya bisa jadi karena kesalahan penerjemahan atau kesalahan pemahaman seperti itu. Oke, isi dari bukunya yang pertama, karena ada 11 bab yang ingin aku bahas di video kali ini, di bagian pertama yang berjudul Taman Firdaus. Ada 2 poin yang dibahas di bab tersebut. Dalam sebuah surat, ia berisi 2 pertanyaan, yakni siapa kalian atau siapa kamu, Sophie Amundsen, dan dari mana datangnya dunia yang kamu tempati ini, Sophie Amundsen. Nah, 2 pertanyaan ini menghantui dan mengganggu kenyamanan dari Sophie Amundsen, yang kemudian ia mulai berpikir sejenak, menanyakan makna dari hidup, bertanya-tanya tepatnya. Dan akhirnya dia dari pertama ini mulai menapaki perjalanan filsafat dari bab selanjutnya, bab kedua, 3, dan seterusnya. Bab kedua bicara tentang apa sih makna hidup ini, atau bagaimana menerjemahkan hidup ini secara sederhana. Diibaratkan dengan judul bab ya, topi pesulap. Sophie di situ belajar tentang bahwa filsafat dimulai dari rasa kagum, rasa heran, rasa ingin tahu kenapa ada kehidupan. Gitu. Nah, dari keheranan tersebut, dunia ini ibarat kelinci yang ditarik oleh seorang pesulap dengan penuh keajaiban. Mungkin bagi anak-anak kecil itu hal yang lumrah, tapi seringkali kita yang dewasa berpikir, ngapain dipikirkan, ngapain kayak gitu, itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Cuma yang seharusnya dipertanyakan itu bukan siapa pesulapnya, tapi kenapa ada sebuah keajaiban, kenapa ada kelinci yang keluar dari topi sang pesulap tersebut. Dari situ kita merasa kebingungan, bahkan jengkel, kok makin hari hidup ini makin aneh. Nah, dari situ filosof akan hadir. Seorang filosofi mengajarkan bahwa jangan pernah berhenti berpikir, jangan pernah berhenti kagum, karena dari rasa kagum dan heran tersebut kalian akan menapaki jalan kehidupan yang sebenarnya, yakni jalan kebijaksanaan. Kemudian bab ketiga, poinnya adalah mitos-mitos. Sebelum adanya pemikiran filsafat, manusia seringkali menjelaskan kehidupan secara mitologi atau mitos-mitos. Cerita tentang dewa-dewa, cerita tentang raksasa, atau bahkan penciptaan alam semesta yang enggak rasional. Kemudian di dalam filsafat Yunani kuno,
ia mulai mencari penjelasan menggunakan akal budi atau secara rasional, bukan lagi dengan cerita rakyat yang turun-temurun, bahkan nggak boleh digoyang sama sekali. Nah, dalam filsafat Yunani kuno, dia ingin membedah secara rasional, secara logika manusia, masuk akal atau enggak cerita-cerita yang beredar di masyarakat tersebut. Kemudian bab keempat, para filosof alam ya judulnya. Ada Thales, ada Anaximenes, dan lain sebagainya. Filsuf pertama yang diajar adalah filsafat atau filosof alam. Ia mempertanyakan apa sih dunia ini? Kenapa dunia ini ada? Filosof yang bernama Thales ini menjabarkan dan bahkan dia percaya bahwasanya semua yang ada di dunia ini berasal dari air. Nggak tahu kenapa dia mengambil kesimpulan bahwasanya air, atau bisa jadi dia beranggapan karena manusia membutuhkan air minum, kemudian hewan membutuhkan air minum, terus di sekelilingnya karena dia hidup di pesisir laut ya, makanya dia bisa beranggapan seperti itu ya. Mungkin banyak air laut di sekitar dia, makanya dia berpikir, oh berarti hidup itu berawal dari air, manusia itu ada dari air. Beda lagi dengan mereka yang hidup di gunung, mereka akan beranggapan bahwa manusia mungkin terbuat dari magma atau terbuat dari batuan-batuan dan lain sebagainya. Nah, dari situ ada lagi filsafat Heraklitus, Anaximandres, dan lain sebagainya. Mereka mencoba mencari unsur dari kehidupan, namun dia berasal dari logika yang mereka gunakan, bukan atas dasar mitos-mitos seperti di bab sebelumnya. Kemudian bab kelima berjudul Demokritos, salah satu filosof atau tokoh besar dalam Yunani kuno. Demokritos yang merupakan tokoh atau seorang yang memiliki ide revolusioner bahwa semua hal yang terdiri di dunia ini, di dalam tubuh manusia, di dalam hewan-hewan, terbuat dari partikel-partikel kecil yang kita kenal dengan atom. Ia percaya bahwa segala perubahan itu dari interaksi atau gerakan antar atom yang bertuburkan. Bahkan itu bisa diterjemahkan atau konsep ini diambil ribuan tahun setelah pemikiran Demokritos di dalam pelajaran fisika. Fisika modern pasti teman-teman tahu ada namanya unsur atom, bertuburkannya antar atom. Nah, ini menjadi awal pemikiran dari Demokritos. Kemudian masuk bab keenam yang berjudul takdir. Sophie juga belajar bahwa filosof menolak takdir sebagai alasan semua hal. Misalnya Hippocrates ia bilang seperti ini, bukan bilang seperti ini ya, tapi kurang lebih dia mengatakan bahwasanya penyakit itu bukan karena kutukan dewa, tapi ia meyakini bahwasanya penyakit itu datang karena ketidakstabilan atau ketidakseimbangan dari tubuh manusia itu sendiri. Filosof Hippocrates, filsafat mendorong manusia untuk hidup lebih stabil, berpikir yang jernih, dan bertanggung jawab atas apa yang diucapkan dan atas apa yang dia lakukan. Seperti itu. Kemudian bab ketujuh, pastinya teman-teman tahu Socrates sebagai tokoh besar yang sering kita ketahui di dalam perjalanan filsafat ya. Bisa cross check teman-teman di video-video aku sebelumnya tentang bukunya apa ya, perjalanan filsafat kalau nggak salah, bukunya Petualangan Intelektual.
atau pemikiran modern. Nah, bisa. Ada dua buku itu yang menjadi bahan rujukan belajar filsafat secara pemikiran. Kalau buku ini bicara tentang bagaimana menyederhanakan filsafat. Nah, di bab ke-7 ini bicara tentang Socrates. Ia nggak menulis buku ya teman-teman, Socrates ini, namun ia mengajar dengan banyak orang dengan cara bertanya. Kalau informasi yang aku dapat, beliau ini orang tuanya seorang kalau sekarang dikatakan bidan ya, seperti itu, membantu orang melahirkan dalam bentuk fisik. Tapi Socrates ini seorang anak, seorang ya yang sudah dewasa, melahirkan sebuah pemikiran dari pertanyaan. Menarik sebuah kebijaksanaan dari pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan. Ia percaya bahwa kebenaran sejati itu datang dari dalam diri masing-masing orang, dan bahwa pengetahuan sejati itu akan membawa hidup orang menjadi lebih baik atau benar. Tapi sayangnya dengan anggapan atau dengan pemikiran yang nggak bisa diganggu gugat ya, si Socrates ini, dia akhirnya dihukum mati di zaman Yunani kuno karena dia meyakini dengan sering bertukar pikiran dengan banyak orang, mengganggu pikiran orang-orang yang kurang bijaksana, akhirnya dia dihukum mati seperti itu. Kemudian bab ke-8 yang berjudul Athena ya teman-teman. Sophie di bab ini diajak oleh Alberto Knopf untuk mengunjungi Athena dengan cara ditampilkan video bagaimana perjalanan Alberto Knopf di Athena. Nah, ia melihat betapa hidupnya orang-orang dahulu itu penuh dengan pemikiran, penuh dengan pertanyaan, tempat seorang Socrates, Plato menantang pikiran-pikiran yang enggak rasional, yang bertaburan mitos-mitos tersebut. Bab ke-9 berjudul Plato ya. Plato ini murid dari Socrates. Ia memperkenalkan gagasan bahwa dunia ini hanya bayangan. Yang benar adalah ide pikiran orang-orang. Nah, di balik segala hal yang terlihat ada dunia ide yang menyempurnakan atau yang sempurna dan di situ kekal abadi. Menurut Plato, jika kita berasal dari dunia ide dan akan kembali ke ide lagi, gitu. Kita hidup dari ide, kita pulang ke ide lagi seperti itu. Barang itu ada dari pikiran kita yang sudah membentuk suatu barang tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bab ke-10 yang berjudul Gubuk Sang Mayor ya. Nah, jadi si Sophie Amundsen ini jalan-jalan ke sebuah danau yang di situ di seberang danau ada gubuk tua namanya Gubuk Sang Mayor. Nah, ia membaca di situ banyak tulisan-tulisan Alberto Knopf. Alberto yang di situ isinya pertanyaan-pertanyaan untuk Sophie Amundsen. Ia mulai bertanya, apakah kita dilahirkan dengan pengetahuan bawaan? Apakah realitas itu nyata atau hanya ilusi semata? Nah, seperti itu. Kemudian bab ke-11 ini sebagai bab penutup dari review buku ini, dari review bagian awal ini, dari awal perjalanan filsafat. Bab 11 ini berjudul Aristoteles. Aristoteles adalah seorang yang cerdas. Ia adalah murid dari Plato ya teman-teman. Jadi Socrates memiliki murid namanya Plato, Plato memiliki murid namanya Aristoteles. Ia punya pandangan yang sangat berseberangan dengan gurunya Plato. Aristoteles nggak percaya bahwa hidup itu berasal dari ide. Hidup itu nggak ada di dunia lain. Namun hidup itu ya apa yang kita rasakan sekarang. Aristoteles percaya bahwa ide tidak berasal dari dunia lain, tapi melekat di benda itu sendiri. Misal nih, kalau tadi Plato beranggapan bahwa untuk adanya sebuah barang
kita sudah memikirkan barang apa yang akan kita buat. Untuk adanya sebuah bumi, pikiran itu kita sudah membentuk, oh kita ada bumi, bentuknya itu bulat dan ada bulatan seperti itu. Namun baginya Aristoteles, ini enggak, ada barangnya dulu baru kita berpikir, kita nangkep dari barang tersebut sebagai bentuk pengetahuan gitu ya kurang lebih. Jadi pikiran itu kalau bagi Plato, pikiran dulu baru ada barang. Kalau bagi pikiran Aristoteles, ada barang dulu baru kita berpikir, baru kita nangkep dari apa yang kita lihat. Nah, Aristoteles sebagai tokoh logika yang memperkenalkan logika manusia, yang menganggap logika, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan gagasan kehidupan itu seimbang, yang kita kenal dengan gagasan jalan tengah. Kurang lebih dari review buku ini seperti itu teman-teman. Ada 11 poin bagian awal ini. Yang next kita juga akan bahas di bagian kedua dan ketiga. Nah, poinnya adalah dari surat kecil tersebut, Sophie sudah mulai berpikir, sudah mulai menyusuri perjalanan ribuan tahun sebelum dia lahir. Bagaimana sejarah pemikiran itu ada. Kemudian dari situ Sophie mulai berpikir dan bertanya, siapa sebenarnya Sophie Amunsen? Siapa sebenarnya aku? Nah, Sophie buku ini mengajak kita untuk berpikir lebih kritis, lebih jauh. Siapa aku dan kenapa aku ada di dunia ini? Apa tugasku? Dan seterusnya. Karena siapapun yang bertanya, bagi seorang filsuf, dia sudah mengawali perjalanan filsafatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di bagian kedua dan ketiga. Kita akan belajar filsafat Helenistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.